ada lukisan. Nah, lukisan itu juga aku nggak tahu lukisan siapa, cuman dia kayak perempuan pakai kerudung gitu, pakai kerudung gitu. Terus cantik sih ceweknya itu. Nah itu juga aku pernah lihat dia kayak apa sih, nengok terus dia kembali lagi gitu. Mandi itu kayak kedengeran suara apa ya, kayak benda jatuh, terus kadang suka ada kedengeran suara nangis itu di bagian dapur. Yang sekarang dapurnya itu udah roboh, cuman masih ada sih, cuman atapnya karena mungkin nggak dirawat ya kan, rumahnya kosong. Tuh situ sering banget kedengeran. Di kamar depan itu kan ditempatin sama Mbak Kakung sama Mbak Putri. Itu lemari kadang suka bunyi, dia ngebuka, ngetutup gitu. Itu benar-benar aku lihat, karena kan memang aku kan tidurnya sama Mbak Putri ya di situ, jadi aku lihat banget kejadian itu gitu. Sampai sekarang pun masih aku ingat. Ini siapa coba tebak? Dia bilang, ini kan kamu, ini siapa? Ini namanya Ani. Dia tuh sahabat kecil aku, tapi dia udah meninggal beberapa tahun lalu karena melahirkan. Aku bilang gitu. Teleponnya bunyi gitu kan. Nah, dia telepon aku, cerita lah kalau ada yang telepon, tapi anehnya di handphonenya dia tidak ada panggilan masuk. Kembali lagi di Diskotis, diskusi konten mistis. Rumah masa kecil yang dimana pastinya menjadi tempat yang memiliki banyak kenangan yang indah dan mungkin juga kenangan-kenangan yang menyeramkan. Nah, kali ini di cerita yang akan kita bawakan di segmen Diskotis hari ini akan menceritakan tentang di mana seseorang yang pernah mengalami kejadian atau hal yang tidak mengenakan di rumah masa kecilnya dulu. Hingga akhirnya dia pergi dari rumah itu, dan sampai sekarang rumah itu masih menyimpan banyak sekali hal-hal misteri yang belum terungkap. Apakah misteri itu akan terungkap pada hari ini? Mungkin langsung aja kita sambut narasumber kita. Di sini sudah ada Kak Vero. Halo. Halo. Selamat sore. Selamat sore Kak Vero. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah baik. Nah, itu gimana sih cerita tentang yang rumah masa kecilnya itu tuh? Rumah masa kecil ya, sebenarnya sih rumah itu indah sih menurut aku ya, karena rumah itu banyak menyimpan cerita-cerita tentang keluarga yang mungkin sekarang sudah nggak bisa untuk terulang kembali ya. Cuman di balik itu juga banyak sekali cerita-cerita misteri yang aku sendiri alami sejak aku menempati rumah itu, dan sampai meninggalkan rumah itu pun cerita itu masih ada. Masih berlanjut? Masih. Nah, untuk hal yang paling diingat sampai sekarang nih, hal serem apa yang pernah terjadi di rumah itu? Wah, banyak. Apa tuh? Salah satunya yaitu ada sosok macan, terus ada sosok pocong yang ada di depan TV ruang tamu, terus ada telepon dari seseorang, yaitu ya teman dekat aku yang bernama Ani. Itu kebetulan memang supir aku sendiri, nah ya kan. Terus ada suara mesin jahit juga. Wah, pokoknya masih banyak lagi lah cerita-cerita yang memang sampai saat ini pun warga sekitar itu masih menceritakan. Nah, itu gambarannya, ini gambaran rumahnya itu memang dengan desain interiornya zaman dulu banget berarti? Zaman dulu banget. Kalau dibandingkan sekarang itu malah terlihat rumahku tuh paling serem. Gitu. Karena kan rumahnya ada... besar, dia rumahnya besar, ada 4 kamar gitu kan. Dan untuk menuju ke kamar mandinya pun itu harus melewati 2 pintu. Gitu. Ruang makan, dari ruang tamu, ruang makan, dapur, kamar mandi, baru sumur. Nah, itu di daerah mana sih rumahnya? Daerahnya daerah Kebumen. Oke, ditahan dulu ceritanya. Okay. Tapi nanti izin, setelah ceritanya selesai, bakal dianalisa sama Kang Yuda ceritanya tentang tragedi-tragedi yang pernah terjadi, yang pernah dialami sama Kak Vero ini bakal dianalisa sama Kang Yuda dari sudut pandang metafisika. Oke, Gak siap. apa-apa ya? Gak apa-apa. Oke. Jadi buat teman-teman semua di rumah, subscribe dulu
siapin tempat duduk dan sandaran ternyaman. Buat yang minum kopi, kopinya disiapin. Biar nyeruputnya enjoy sambil nonton, sambil minum kopi, sambil duduk nyender nyaman, jadi nontonnya enak. Tapi jangan lupa juga, biasanya nih, di sekitar kita nih selalu ada aja yang ngeliatin. Karena mereka selalu ada di sekitar kita. Jadi, sekarang selamat mendengarkan. Ya, jadi gimana ceritanya Kak Vero? Jadi itu memang kan sejak kecil aku tuh memang tinggal di tempat itu karena kebetulan kan memang orang tua kan kerja di Jakarta, jadi mungkin gak sempet ngerawat aku ya waktu itu memang masih kecil kan. Akhirnya aku dipindahkan ke daerah Kebumen, di mana di situ ada yang kakung sama yang putri aku. Kebetulan mereka kan gak ada siapa-siapa, jadi yang namanya cucu pertama pasti disayang banget dong. Nah, akhirnya aku tinggal lah di sana sejak kecil, usia 8 bulan. 8 bulan tuh aku udah di Kebumen. Nah, akhirnya sekolahnya juga di sana gitu kan. Nah, pas aku SD itu banyaklah cerita-cerita yang aku denger dari masyarakat, karena mungkin waktu kecil itu kan aku belum ngerti yang namanya gaib, yang namanya apa tuh kan aku belum paham ya. Jadi baru kedengeran, kebetulan aku dulu penakut banget gitu kan. Jadi kalau habis denger cerita itu kencing belakang pun takut ya kan, karena memang disitulah tempat-tempatnya yang mereka ceritakan gitu. Nah, semakin besar, akhirnya aku alami sendiri gitu kan, banyak sekali keanehan yang ada di rumah yang aku tempatin gitu. Nah, pernah juga pas aku lagi tidur itu kan pernah didatengin ular. Dia ularnya agak besar gitu kan, hitam, terus dia ngelilit kaki. Itu pas pukul 1 malam. Itu aku nggak teriak-teriak gitu. Ngeri banget, karena kan nggak ada siapa-siapa. Kalau di kampung itu kan jarak rumah satu sama ke rumah yang lainnya kan memang apa sih namanya? Jauh. Jadi kebun gitu kan. Nah, kebetulan belakang rumahku itu kan hutan terus mentok kuburan. Nah, di situ gitu. Jadi dari mulai orang yang lewat. Nah gini, dulu kan memang kalau di kampung itu kan biasanya ngaji ya kan kalau habis maghrib. Nah pulangnya itu sekitar jam 9 karena kan mereka tadarusan. Nah, kebetulan tuh lewat depan rumah. Aku nggak tahu kenapa tiba-tiba mereka lari gitu. Terus siangnya juga bilang kalau di depan dari ruang TV punya aku itu kayak berdiri ada pocong di ruang tamu. Itu kelihatan banget karena kan kalau model dulu kan hordengnya tuh kan kayak zaman Belanda gitu kan, yang putih transparan. Nah itu kan dari depan tuh kelihatan banget kalau ada yang berdiri di dalam itu. Terus juga ada lukisan. Nah lukisan itu juga aku nggak tahu lukisan siapa, cuman dia kayak perempuan pakai kerudung gitu pakai kerudung gitu. Terus cantik sih ceweknya itu. Nah itu juga aku pernah lihat dia kayak apa sih nengok terus dia kembali lagi gitu. Mungkin gambar lukisannya kayak lukisan yang ibu di Pengabdi Setan bukan sih? Pakai kerudung putih gitu? Enggak, kalau itu enggak. Kalau di Pengabdi Setan kan panjang kerudungnya kan. Kalau itu enggak. Jadi dia diikat ke sini gitu. Kayak ya cantik lah kayak model sekarang. Cuman kayak zaman dulu gitu. Cantik sih dia, cuman itu matanya. Dan sampai sekarang pun dia masih disimpan di kamar gitu. Itu memang benar-benar luar biasa gitu kan. Pokoknya dari memang aku masih tinggal di situ, cerita-cerita itu terus berdatangan dari orang-orang yang memang pernah datang ke rumah, pernah nginep ke rumah gitu kan, ataupun yang pernah lewat gitu. Jadi banyak. Terus akunya sendiri juga kan sering banget kalau pas ke kamar mandi itu kayak kedengeran suara apa ya, kayak benda jatuh, terus kadang suka ada kedengeran suara nangis itu di bagian dapur. Yang sekarang dapurnya itu udah roboh, cuman masih ada sih, cuman atapnya karena mungkin nggak dirawat ya kan, rumahnya kosong. Tuh situ sering banget kedengeran suara-suara kayak gitu.
gitu. Tapi yang seremnya lagi itu yang di bawah ranjang itu kayak ada yang bunyi-bunyi gitu. Karena kan kalau dulu kan nggak ada tidur di bawah ya, jadi kayak ranjang kuno yang bawahnya kolongnya, yang bawahnya tuh bolong kayak kolong gitu. Itu kadang suara aku nengok tuh nggak ada apa-apa. Itu serem banget sih. Itu luar biasa seremnya. Apalagi dulu ibaratnya lampu itu kan belum terang, masih pakai yang 5 watt itu, yang kuning-kuning gitu kan. Itu. Dan yang anehnya lagi nih, kan kalau di daerah situ kan masih banyak maling. Nah, pas malam itu aku inget banget, itu jam 1:30 malam, dari jauh itu sama-sama aku denger tuh, maling, sama kentongan-kentongan kan. Tahu sendiri kalau di kampung kan masih pakai aba-abanya tuh pakai kentongan kan. Udah dipukul-pukul gitu, aku terus bangun kan, kebangun juga apa gitu. Nah, ada yang lari di sebelah jendela kamar. Itu kan kayak jalanan menuju ke hutan. Yang entah itu dia lari ke hutan atau apa, cuman kalau maling yang masuk ke tempat aku, ke rumah aku itu pasti nggak ketemu. Iya, itu anehnya. Itu kan warga banyak tuh yang pada datang ke rumah, itu nggak ketemu. Itu udah berkali-kali seperti itu. Gitu. Untuk teror yang Kak Vero alami nih, yang bikin Kak Vero tuh sampai sekarang masih inget banget selain yang pocong di ini lukisan, mungkin ada lagi nggak? Ya itu di kamar depan. Di kamar depan itu kan ditempatin sama Mbak Kakung sama Mbak Putri. Itu lemari kadang suka bunyi, dia ngebuka, ngetutup gitu. Itu benar-benar aku lihat, karena kan memang aku kan tidurnya sama Mbak Putri ya di situ, jadi aku lihat banget kejadian itu gitu. Sampai sekarang pun masih aku inget. Yang lemari ngebuka sendiri gitu. Terus di bagian dapur juga, kita kan di belakang juga kan ada pohon manggis. Nah, pohon manggis itu banyak banget buahnya. Kalau di kampung itu kan biasanya orang tuh nggak mau minta, ya kan, jadi dia kayak maling gitu kan. Nah, tapi ternyata setiap yang maling ke situ selalu gagal karena apa? Di cabang-cabangnya itu kayak ada paha. Itu paha orang. Jadi entah itu dia muat nakutin biar si maling itu nggak ngerti, cuman itu memang ada. Itu yang malingnya itu cerita sendiri, datang ke rumah itu minta maaf. Karena dia melihat sosok paha doang. Paha di atas? Iya. Paha manusia di atas? Iya, di atas. Tapi kalau aku cari sih, ya mungkin nyarinya siang kali ya, kan dia malingnya malam ya kan. Itu nggak ada gitu, cuman kalau malam tuh seperti itu. Wah, banyak pokoknya. Sampai tamu yang nginep pun dia jam 3 pagi langsung lari pulang. Kenapa tuh? Itu ngeliat macan di bagian kamar mandi. Itu kan ada sumur. Tapi memang sih kata orang dulu yang memang sebelum aku pindah ke sana itu kan mereka tahu sebelum jadi rumah itu kan ada sumur yang katanya kalau zaman dulu itu sumur itu nggak boleh ditutup. Nah, itu ditutup. Nah, dari situ angkernya katanya sih seperti itu menurut orang-orang sekitar, karena kan aku nempati di situ kan rumahnya udah jadi. Nah, aku dengerin cerita-cerita itu dari para saudara, tetangga gitu kan. Sebenarnya seperti itu. Dan kematian dari Mbak Kakung aku sih sebenarnya juga kan agak mengerikan juga. Itu gimana tuh? Sebelum aku pindah dari situ, itu dia seperti muntah darah, tapi darahnya itu besar-besar. Itu sampai 1 ember. Dan didiagnosa dokter itu nggak ada penyakitnya apa-apa. Itu buat aku sampai sekarang pun masih keinget banget. Bikin gitu. Trauma ya? Iya, bikin trauma. Bener-bener ya kejadian nggak bisa aku lupain dah di situ. Sebenarnya sih rumah itu bagus, unik ya menurut aku gitu. Cuman ya mau nggak mau memang aku harus ya harus berani, karena itu kan rumahku sendiri kan, ibaratnya kan gitu kan. Nah, setelah banyak sekali kejadian, teror-teror, terus suara-suara, terus cerita-cerita dari warga sekitar, akhirnya aku nggak lama terus pindah, ya kan. Nah, begitu aku pindah, itu cerita tuh masih berkembang. Nah itu warga pun sampai telepon kadang gitu kan, ngomong itu rumahnya kok nggak ditempatin lagi gitu kan. Loh ya emang kenapa Bu? Ya kan banyak banget yang di situ. Yaitu suara mesin jahit yang kadang suka bunyi
gede gitu kan. Nah terus ada suara nyapu. Kayak ada aktivitas di rumah. Pokoknya kayak itu rumah itu nggak kosong gitu. Nah bahkan kalau malam pun, gue sampai merinding. Kalau malam pun itu kayaknya nyala, lampu-lampu itu kayak ada yang nyala gitu. Padahal semua lampu dimatiin tuh. Semua mati. Sampai sekarang kosong rumah itu. Sampai sekarang kosong. Nah itu pindah dari rumah itu tahun berapa waktu itu? Aku pindah dari tahun berapa waktu itu ya? 9 berapa? Aku lupa. Pokoknya masih di 90-an deh aku pindah. Gitu. Jadi udah nggak nempatin rumah itu lagi? Udah nggak nempatin karena memang nggak kuat juga sih. Nggak kuat juga. Sebagaimanapun aku kuatnya di situ, tetap aja ada rasa takut gitu kan. Seperti itu. Nah setelah pindah itu masih ada teror lagi? Masih ngikutin saat. Itu nggak sampai di situ aja. Sampai aku pindah pun diikutin. Berarti yang jadi masalah bukan rumahnya ya? Nah, tapi itu dia. Ya, tapi nggak tahu juga nih. Mungkin ceritanya stop di sini. Nah, oke. Karena ini akan dibahas sama Kang Yuda di sesi diskotisnya, diskusi hal mistis yang memang terjadi sama Kak Vero ini. Karena tadi kan di Kebumen kan areanya. Daerah Kebumen. Nah, jadi mungkin sekarang Kang Yuda akan kita panggilkan untuk mencoba menganalisa cerita yang terjadi sama Kak Vero ini di rumah masa kecilnya. Untuk teror yang terjadi setelah di situ, nanti kita ceritakan lagi di segmen selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana, kita masuk ke segmen Diskotis, diskusi konten mistis bersama dengan Kang Yuda. Nah, sekarang kita udah kedatangan Kang Yuda. Sampurasun. Kang, sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Nah, di sini Kang Yuda akan mencoba untuk menganalisa, seperti tadi saya bilang, menganalisa dari sudut pandang metafisika tentang ceritanya Kak Vero tadi. Benar. Jadi gini Kang, Kak Vero ini tadi cerita di rumahnya waktu dia kecil, itu di Kebumen, itu banyak sekali hal-hal mistis. Mulai dari mesin jahit yang bunyi sendiri, pocong yang ada di ruang tamu, lukisan antik. Itu seperti melihat orang yang sedang melihatnya. Iya, bisa bergerak lukisan. Berkedip bahkan. Berkedip, Oke. iya. Bahkan ada yang lebih mengerikannya itu, di rumah itu ternyata ya, dulunya kan ada sumur. Memang menurut kepercayaan warga sekitar itu nggak boleh ditutup. Tapi sumur itu ditutup. Nah, semenjak sumur itu ditutup, itu ada tamu yang pernah ke sana, tamunya temennya Kak Vero mungkin ya. Itu datang ngelihat sosok harimau besar di dekat sumur itu ya. Di atas sumur itu. Oke. Itu kira-kira kenapa tukang faktornya tuh? Ya, jadi ini rumah masa kecil berarti maksudnya? Iya, betul. Rumah masa kecil di kampung berarti ya? Iya, di kampung. Nah, kalau dari hasil analisa saya, tadi saya juga sedikit mengikuti alur ceritanya, ya. Jadi ini kan rumah Mbah Putri maksudnya ya? Mbah Putri atau nenek ya? Iya, nenek. Nenek. Yang dimana yang saya lihat, kita lihat sebelum kejadian itu, faktor penyebabnya. Yang pertama pasti emang daerah kampungnya si kakaknya ini, itu memang bisa dibilang angker. Angker karena pernah terjadi sesuatu tragedi pada era terdahulu. Ya, kita lihat after belakangnya. Yang dimana memvisualisasikan energi projection atau astral. Ya, sehingga tempat si kakak tinggal waktu itu menjadi menyeramkan karena penyebabnya dulunya di kampung tersebut adalah bekas yang saya analisa ya, ada pembantaian di zaman kolonial. Oh gitu. Iya, ada orang yang dibuang ke situ gitu ya. Pokoknya banyak juga yang saya lihat orang-orang bisa lah juga di sana yang memang mungkin udah meninggal tapi bahasanya peliharaannya masih ketinggalan gitu. Itu juga yang pertama itu. Yang kedua yang saya lihat dari Mbah Putrinya juga bisa dibilang orang yang inilah gitu ya. Yang suka tirakat bahasa gitu ya. Atau bisa dibilang punya pegangan. Sehingga kan Mbak Putri udah nggak ada ya? Udah nggak ada, dua-duanya udah nggak ada. Benar, yang tadi dilihat kamar mandi itu salah satu agamanya atau mungkin penjagaannya ya atau kodamnya dari kakek atau nenek yang masih di situ. Nah di rumahnya kalau boleh tahu mau nanya itu ada banyak barang-barang peninggalannya nggak?
Ada banyak barang-barang kayak semacam apa tekonya masih teko zaman dulu. Nah ini yang lagi dicari sekarang ini samurainya. Nah samurainya itu hilang sampai sekarang. Iya. Yang saya lihat memang ada salah satu entah pusaka ya, tapi pusakanya itu dulunya mungkin untuk berjaga-jaga, tapi dengan tujuan sekalian juga lah untuk jaga-jaga rumah gitu, jaga-jaga kampung gitu loh, sehingga banyak energi yang tersimpan di rumah tersebut. Pas Mbak Putrinya meninggal ya, atau kakek meninggal, itu ya menjadi bahasa liar gitu, tak terkontrol. Karena kalau orang zaman dahulu ilmunya itu benar-benar nyata gitu loh, benar-benar tujuannya untuk penjagaan ataupun untuk yang lain sebagainya. Nah, waktu anaknya tinggal di situ atau cucu-cucunya tinggal di situ, ya sering menampakkan, karena yang terjadi pada era terdahulu seperti itu. Jadi astral projection, beratro kondisi masa lalu yang pernah terjadi di situ. Termasuk yang tadi mesinnya sering gitu kan. Nah, karena emang masa lalunya Mbak Putrinya mungkin melakukan hal tersebut gitu. Jadi energinya itu mengulang gitu. Tadi ada satu cerita yang Kak Vero juga bilang ke saya tuh, yang waktu kakeknya Kak Vero meninggal, itu mengeluarkan, maaf ya Kak ya, kayak ini ya, darah, tapi dia menggumpal ya. Itu sampai 1 ember. Itu faktornya kenapa tuh Kang? Jadi gini, kalau orang zaman dulu tuh kalau masang ilmu benar-benar di badan itu dipasang apa aja lah, bahasa seperti untuk jaga-jaga tujuannya. Nah di saat meninggal, ilmu itu akan, bahasanya harusnya ya, kalau bahasa orang zaman dahulu tuh diwariskan. Ya mungkin dia turun-menurun. Karena mungkin ya bahasanya nih bahasanya udah kadaluarsa nih, karena udah mau meninggal juga kan. Kalau meninggal itu kalau dalam Islam tidak boleh membawa apa-apa, ya termasuk gigi palsu pun nggak boleh, gitu kan, benar, harus dicopot dan sebagainya. Nah sehingga ilmunya itu keluar. Nah kalau ritual zaman dahulu kalau mau diwariskan itu sedot, disedot itunya tuh, yang gumpalannya itu nanti ngewarisnya ke kita. Nah yang saya lihat kakeknya Kak Vero ini punya salah satu ilmu yang bisa dibilang semacam pancasona. Namanya pancasona itu ilmu yang dimana dulu tuh yang untuk kekebalan, untuk biar dijaya lah gitu loh, biar gagah gitu loh, dan kuat lah sampai ini ya. Tujuannya emang kalau orang zaman dulu beda sama sekarang ya. Dulu kan belum ada teknologi, jadinya benar-benar pertahanan dirinya tuh dari tirakat gitu loh ya, sehingga tidak ada ngerusin, akhirnya keluar gitu, keluar yang bahasa ilmu-ilmu yang sudah kadaluarsa. Seperti itu yang saya analisa dari ceritanya gitu, kalau dari kakek ya gitu. Jadi tahu kan sekarang ini. Iya, karena Kak Vero juga secara nggak langsung ini peka kan, ya bisa ngerasakan sesuatu. Kalau memang ada yang janggal nih dari makhluk astral, ngerasa kan, entah di bagian sini anget, bagian pala kadang-kadang. Itu ada yang namanya kepekaan yang mungkin yang namanya keturunan pasti sedikit tidaknya ya beberapa persen pasti akan menurun gitu. Gitu jadinya kurang lebih seperti itu. Serem juga ya. Sama ilmu-ilmu yang orang-orang zaman dulu itu serem gitu. Tapi emang gunanya kan untuk melindungi diri. Gitu. Cuman kan ibaratnya efeknya itu kan ke orang-orang juga. Jadi ikut melihat, ikut merasakan, ikut mendengarkan kan kayak gitu. Ya dampaknya ya. Iya, betul. Liar mereka. Iya meliar. Jadi sebenarnya kalau bisa kalau mungkin ya karena keluarganya nggak ada yang ngurus ya jadi liar. Tapi kalau keluarganya ada yang meneruskan, biasa kalau di Jawa itu kan diteruskan gitu ya. Bisa ada minimal satu keluarga, saudara-saudara, iya, atau paman gitu ya. Kalau di sini tuh itu diteruskan. Tapi kan mungkin karena ya ada yang mau ada yang enggak ya, takut juga mungkin ya, sehingga ya tidak meneruskan, akhirnya ya udah tersimpan lah di situ. Dan memang ada salah satu yang saya dibilang kayak sejenis pusaka, entah jimat gitu, kayak jimat kecil ada di rumah itu. Masih ada sampai ya. Sekarang itu? Iya, saya lihat ada jimat kecil di situ dan itu isinya macan. Itu yang tadi macan besar itu tuh. Merinding gue. Semua merinding. Aduh, rumahnya sampai sekarang masih kosong rumahnya? Masih kosong. Pada takut. Mungkin bisa nggak sih kita kapan-kapan ke sana? Oh, boleh. Ya, kalau memangnya kira-kira mau benar-benar ya pengen lihat secara langsung. Untuk ekspedisi lebih bagus. Membuktikan. Memang apakah benar-benar angker gitu ya. Karena warga sekitar pun kan memang ini juga ya udah tahu. Syukur-syukur setelah kita datang ke sana jadi nggak serem lagi. Moga-moga gitu. Bisa ditempatin lagi sama Kak Vero. Aduh. Ya kan? Tapi mungkin ada cerita lain nggak yang mau diceritain nih? Tadi aku ini lupa Ki mau cerita ini karena kan Kang aja ngerekam. Kang ya. Jadi tadi sebenarnya aku tuh pengen cerita sebenarnya kan. Cuman ada rasa takut yang aku pendem. Cuman kan begitu ada Kang
Yuda. Ya udah nggak apa-apa ya, kita buka aja ya. Boleh, boleh. Jadi gini, dulu tuh aku punya temen deket saat kecil, satu sekolah, pokoknya ya masih ada ikatan saudara katanya sih. Nah ini cewek, ini namanya Ani gitu kan. Nah Ani ini pokoknya apa-apa tuh bareng gitu kan sama aku. Kita pisah saat kita masing-masing sudah menikah. Nah kemudian dia tuh hamil anak pertamanya ya normal lah biasa. Nah di saat dia hamil anak kedua, nah itu dia meninggal karena kehabisan darah. Ya, karena waktu itu memang bayinya tuh sungsang, tidak bisa diambil saat operasi, sudah tidak bisa terselamatkan lagi karena memang darah yang keluar itu kan udah banyak. Nah, ya kan, akhirnya dia sama bayinya pun meninggal. Nah, udah tuh, ya kan, akhirnya waktu berlalu. Nah, sampai suatu saat itu aku kembali lagi ke rumah itu. Ya kan, waktu itu aku udah meninggalkan rumah yang tadi saya tadi ceritakan kan, udah akhirnya ke situ saya bawa keluarga dan waktu itu bawa supir juga. Nah pas kita sampai rumah itu ya kan terus tidur, kebetulan kalau keluarga dari Jakarta datang itu kan biasanya Pak tidurnya tuh kayak orang ngungsi ya kan di bawah semua. Nah di situ tuh masih ada sofa. Sofanya itu memang ada radio kuno di situ yang biasa memang masih suka nyala gitu kan kalau dicolokin itu. Nah udah gitu dia tidur di atas ya kan, dia tidur di atas. Nah posisi saya waktu itu memang lagi keluar malam itu, lagi keluar ya namanya pulang kampung ya pasti kita jalan-jalan dulu dong gitu kan. Nah tiba-tiba pas aku lagi di luar itu teleponku bunyi, ya kan? Terus aku pikir dari siapa gitu, ternyata supirku telepon. Lagi di mana? Lagi di luar. Tadi aku ada telepon, terus saya nggak tahu siapa. Dia bilang gini, dia nyari kamu. Ya kan, terus aku bilang lagi keluar gitu kan. Terus akhirnya dia ngobrol-ngobrol, aku nggak nanya nih ngobrol apa aja sama supirku. Yang jelas itu dia memperkenalkan diri namanya Ani. Tapi sebelum dia dapat teror itu, begitu sampai aku cerita dulu nih sama si supir karena kan baru pertama ke situ. Ada fotoku sama foto dia waktu masa kecil pakai kebaya. Ya kan masih gantung di situ tuh. Nah, terus aku bilang, "Bang, sini deh." Apa? Ini siapa coba tebak? Dia bilang, ini kan kamu, ini siapa? Ini namanya Ani, dia tuh sahabat kecil aku, tapi dia udah meninggal beberapa tahun lalu karena melahirkan. Aku bilang gitu. Oh gitu, ya udah kan. Nah itu setelah aku cerita, aku pergilah, ya kan malam itu kan. Nah dia sendirian, kebetulan keluarga juga pada main kan semuanya. Dia sendirian di situ sambil nyetel radio. Nah, teleponnya bunyi gitu kan. Nah, dia telepon aku, cerita lah kalau ada yang telepon, tapi anehnya di handphonenya dia tidak ada panggilan masuk. Aku saking penasaran, begitu aku sampai rumah, aku cek lah, aku pikir temenku atau beneran kan, penasaran tuh, aku ambil handphonenya, terus aku buka, nggak ada panggilan masuk sama sekali. Ya, dia memperkenalkan diri namanya Ani. Terus aku langsung merinding semua. Terus aku bilang, "Bang, lu tau nggak yang telepon siapa?" "Siapa?" Aku tariklah tangannya. Tuh, wah, bukannya lu cerita itu dia meninggal ya? Ya itu yang namanya Ani yang telepon lu. Tuh, aku sampai merinding, asli semua merinding gue. Itu. Terus radionya juga dia mengganti gelombang sendiri. Saat dia setel. Terus dia kan lanjut cerita tuh, abis telepon, terus teleponnya kan dimatiin karena kan aku nggak ada. Dia nyari aku nggak ada, ya kan. Nah, dia nyetel radio. Dia pikir kan emang itu temen gue beneran gitu, tapi kan ya nggak masuk akal. Dia kan supir baru, ya kan. Otomatis kan nggak tahu nomor teleponnya gitu. Ya udah diganti gelombang, akhirnya dia ganti sendiri tuh. Dia kabur. Langsung langsung telepon aku. Nah itu dia. Iya. Itu Kang. Iya. Aduh aku jadi ceritanya juga merinding. Jadi yang kita lihat itu kan memang yang teman-teman Ani itu kan udah nggak ada ya. Kalau yang udah nggak ada kan otomatis pasti udah di alamnya gitu ya, kalau kita menurut percayaan kita. Nah kalau yang menurut saya itu masuknya jin korin. Korin ya? Iya, korinnya atau bahasanya jin yang menemani dia saat dia masih hidup selama di dunia gitu ya. Yang dimana mungkin jin korin ini mengenal nih sama si Kaperonya nih gitu kan, mengenal seolah-olah ya intinya ada jin korin itu nggak selamanya, walaupun yang hidupnya baik nih sama kita, tapi nggak selamanya jin korin itu baik, kadang-kadang malah sebaliknya
gitu, malah tujuannya malah menakut-nakuti, sehingga ya mungkin sasarannya empuk nih kebetulan yang orang nggak tahu gitu kan, supir gitu ya, benar-benar. sehingga ya dijailin lah supirnya melalui gelombang frekuensi Elektromagnetik. karena pernah ada kasus juga kan yang kata ojek gitu kan, tiba-tiba bisa ngesen Gojek tapi orangnya di kuburan. benar. Iya, kayak Nah, karena jin itu bisa menembus gelombang frekuensi. Walaupun kita telepon nih, padahal nih aktif nomornya, cuman nggak nyambung bisa. Gitu loh. Bukan karena sinyal, padahal sinyal full. Itu juga bisa. Karena jin itu bisa menghambat gelombang frekuensi atau jin itu memiliki gelombang elektromagnetik itu secara hukum fisikanya. Gitu ya, hukum apa sih namanya tuh yang kita ketahui gitu loh. Nah, sehingga ya bahasanya itu dijailin lah supirnya, tujuannya untuk takut biar nggak ke situ lagi. Akan tapi bisa dugaan kedua itu bukan jail, bukan yang Korin si Ani itu ya, ya Kak Ani itu bukan itu. Tapi bisa jadi jin yang ada di sekitar, tapi menyerupai atau memang dia ngebaca pikiran nih, ya, membaca frekuensi gelombang. Ternyata dulu pernah ada si Ani ini kenal sama si kakak, sehingga menyerupai lah, atau mungkin mengaku-ngaku seperti itu. Jadi ada dua dugaan antara Korin atau jin yang memang berniat jahil gitu. Seperti itu. Jadi ya bisa dibilang memang kalau bisa dibilang angker, pasti yang saya bilang udah angker karena itu penyebabnya selain itu karena emang di kampung itu pun dulunya bekas pembuangan gitu. Penyiksaan lah gitu ya, tempat penyiksaan gitu. Nah, menurut Kang Yuda nih, tadi kan Kak Veron udah dianalisa segitu panjangnya ya. Benar. Nah, menurut Kang Yuda nih sekarang Kak Veron ini masih sering diganggu nggak sih? Nah, kalau untuk saat ini sih yang saya lihat udah jarang ya. Bukannya nggak pernah tapi jarang ya. Jarang. Karena yang saya lihat ada seperti kayak perisai gitu yang mungkin nggak tahu nih dulunya pernah dipasang sama orang atau mungkin gimana. Kita nggak tahu ya pernah didoain sama orang apa gimana. Dengan tujuan untuk ya biar nggak gampang diganggu lah. Seperti itu. Yang saya lihat seperti itu. Pernah ya dipagerin orang itu pernah? Pernah sih. Nah, cuman untuk saya lihat yang lihat bukan daerah situ. Bukan di Bukan di daerah Kebumen, di daerah lain masih di daerah Jawa, cuma bukan daerah Kebumen. Jadi nggak tahu nih pernah apa enggak gitu. Di daerah mana tuh? Itu masih bersambung lagi, Sat. Nggak sampai di situ doang ceritanya. Oh, jadi ada tragedi lagi Ada tragedi lagi. sampai akhirnya dilakukan pemagaran itu. Iya, betul. Ini kayaknya bakal panjang nih ceritanya nih. Nah, bakal panjang ceritanya. Jadi mungkin kita stop di sini aja daripada durasinya nanti nggak cukup. Teman-teman jadi bingung juga dengerinnya. Jadi untuk episode di Kebumen, teror rumah masa kecil itu selesai sampai di sini. Jadi untuk part 2-nya kita bakal bikin nanti. Jadi jangan kemana-mana. Tetap pantengin terus misteri kita. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Kalau bisa juga di share ke teman-teman semua. Supaya kita bisa terus membuat konten yang bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua dengan edukasi-edukasi yang bermanfaat juga pastinya. Jadi akhir kata saya Satria. Saya Kang Yuda. Saya Vero. Pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.